Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Novia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Mata kuliah Apresiasi Puisi dengan dosen pembimbing Dr. Syafrial M. Sastra sufistik atau yang dikenal dengan sastra sufi biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hakikat hubungan makhluk dengan Khalik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Jadi, sastra sufistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sufi. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Di sini saya akan mempercontohkan puisi sufi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat. Teman-teman bisa dibaca dahulu puisinya. Mengapa puisi tersebut dikatakan dengan puisi sufi? Karena sudah mengimplikasikan adanya hubungan kedekatan antara manusia dan Tuhan. Tuhan yang disapa oleh manusia dengan rasa kebersatuannya ditunjukkan dengan adanya kata kita yang berarti aku dan engkau. Akunya adalah manusia, sedangkan engkau tertuju kepada Tuhan. Selain menunjukkan antara aku dan engkau, kata kita juga menunjukkan adanya persamaan atau kebersatuan antara aku dan engkau. Selanjutnya kita akan menganalisis puisi sufi tersebut. Dari tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Tema yang terdapat dalam puisi Tuhan Kita Begitu Dekat, karya Abdul Hadi W.M. adalah menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair manusia dengan Tuhannya. Kata Tuhan Kita Begitu Dekat yang disebutkan beberapa kali memperkuat bukti tersebut bahwa penyair sudah menyatu dengan Tuhan. Dari gaya bahasanya, metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Sebagai contoh, sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Pada bait tersebut menunjukkan hubungan yang melekat dan menyatu antara api dengan panas yang merupakan perbandingan hubungan kedekatan antara manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, seperti kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Seperti angin dan arahnya. Pada bait tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara satu benda dengan benda lainnya yang menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Kalimat-kalimat tersebut merupakan perbandingan hubungan antar manusia dengan Tuhan yang telah menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Jadi, dapat diartikan bahwa manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi atau prosopopoiak Keraf dalam tahun 1998 adalah bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Benda-benda mati itu seolah-olah bisa berperilaku, berperasaan, dan memiliki karakter manusia lainnya. Contoh yang pertama, dalam gelap, kini aku nyala. Pada lampu padamu. Pada frase nyala lampu berfungsi sebagai simbol pencerahan wilayah gelap. Secara signifikan, nyala lampu merupakan personifikasi bernyalanya rasa keimanan manusia kepada Tuhan. Hanya rasa keimananlah yang mampu mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu gaya bunyi. Bunyi merupakan peran yang penting dalam puisi karena puisi merupakan karya seni yang diciptakan untuk didengarkan. Bunyi berperan seperti layaknya orkestra yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan pengalaman jiwa para pendengarnya. Kombinasi bunyi yang merdu biasa disebut dengan efoni atau bunyi yang indah. Selanjutnya, aliterasi.
Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan yang sama pada rangkaian kata yang berdekatan dalam satu baris. Contohnya, kita begitu dekat. Pada penggalan puisi tersebut terdapat aliterasi T, yaitu pada kata kita, begitu, dan dekat. Aku kapas dalam kainmu. Pada penggalan puisi tersebut terdapat aliterasi K, yaitu pada kata aku, kapas, dan kainmu. Selanjutnya, seperti angin dan arahnya. Pada penggalan puisi tersebut terdapat aliterasi N, yaitu pada kata angin dan arahnya. Selanjutnya, dalam gelap. Pada penggalan puisi tersebut terdapat aliterasi L, yaitu pada kata dalam dan gelap. Secara keseluruhan, bunyi yang digunakan penyair dalam puisi tersebut untuk memperdalam makna, menimbulkan suasana yang khusus, menimbulkan perasaan tertentu, dan menimbulkan bayangan angan secara jelas. Bunyi-bunyi konsonan yang sering dimunculkan oleh penyair menunjukkan perasaan riang, kasih, dan suci antara hamba dengan Tuhannya. Selanjutnya, asonansi. Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal yang sama pada rangkaian kata yang berdekatan dalam satu baris. Contohnya sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Seperti kain dengan kapas, pada lampu padamu. Pada penggalan puisi tersebut terdapat asonansi A, yaitu pada kata sebagai api dengan panas, aku dalam kain kapas, pada lampu dan padamu. Bunyi-bunyi ini dipergunakan penyair untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seni. Fonem A sering dimunculkan penyair yang bermaksud menimbulkan nada dan suasana gembira karena penyair sangat senang bisa selalu dekat dengan Tuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan yang hendak disampaikan penyair. Pesan yang terdapat dalam puisi Tuhan kita begitu dekat adalah hendaknya kita selalu meningkatkan rasa keimanan kepada Tuhan. Hubungan kedekatan antara manusia dengan Tuhan dapat terjalin erat yang didasarkan pada dimensi keimanan manusia kepada Tuhan. Hanya rasa keimananlah yang mampu mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.